Ya, jadi seperti usus, refleks gerak usus ya, itu secara tidak sadar dilakukan oleh tubuh kita sendiri. Terus pemenuhan air kemih ya, itu juga secara tidak sadar dilakukan oleh tubuh kita sendiri ya. Jadi kebayang kalau misalkan jantung ya, si lambung itu bisa digerakkan kita sendiri, tidak kebayang gitu. Ketika kita tidur, jantung kita juga tidur gitu ya. Usus dan lambung juga tidak, kalau kita tidur dia tidak bekerja juga. Jadi udah secara otomatis bergerak sendiri ya. Oke, untuk saraf otonom juga dibagi menjadi dua ya. Ada simpatik dan parasimpatik. Untuk simpatik ini apa? Simpatik ini adalah sistem saraf otonom yang berpangkal pada sumsum tulang belakang ya. Yang berpangkal pada sumsum tulang belakang. Jadi jelas tetap di sumsum tulang belakang atau medula spinalis dan di daerah dada dan pinggang ya. Sistem saraf simpatik ini berfungsi untuk memacu atau mempercepat kerja organ-organ tubuh yang tadi otot polos ya, yang tanpa sadar. Namun ada beberapa yang malah memperlambat kerja organ tubuh. Nah, seperti memacu produksinya saliva ya, mengeluarkan banyak ludah, melambatkan denyut jantung. Nah, untuk pergerakan jantung di dalam tubuh kita tuh saraf parasimpatik ini yang bekerja ya, memperlambat gitu ya, menyempitkan bronkus ya, terus memacu kerja lambung dan sekresi lambung, terus adanya asam lambung. Nah, itu parasimpatik. Menstimulasi pengeluaran empedu ya, dan kontraksi kantung kemih. Nah, itu parasimpatik. Untuk simpatiknya yaitu sistem saraf otonom yang berpangkal pada sumsum lanjutan. Jadi di sini berpangkalnya dari medula oblongata ya. Kalau ini medula spinalis, parasimpatik. Kalau simpatik berpangkal pada medula oblongata atau medula sumsum lanjutan ya. Dia lebih ke berfungsi memperlambat organ-organ tubuh ya, memperbesar pupil, menghambat pengeluaran saliva. Untuk parasimpatik lebih memacu, dia memperhambat. Sebaliknya dari parasimpatik ya. Oke, kurang lebih pengertian dari sumsum atau saraf pusat dan saraf tepi sekian. Mudah-mudahan masih bingung ya, karena biar bisa belajar mandiri ya, atau bisa ditanyakan. Oke, selanjutnya kita ke ini. Bapak kan pengen mereview lagi ya, bahwa ilmu penyakit ini, penunjang diagnostik, kalian harus lebih mengerti tentang penunjang diagnostiknya. Apa sih yang mestinya diperiksa gitu ya? Apa sih yang harus dilakukan? Nah, kalian harus tahu penunjang diagnostiknya. Apa itu penunjang diagnostik? Tentunya kalian pernah belajar di kelas 11 dulu ya. Itu alat-alat atau apa yang harus kita lakukan pada suatu penyakit ya. Bapak akan mereview sedikit. Di sini ada Gina Ronson ya. Jadi sebelumnya kita lebih tahu dulu apa itu pemeriksaan penunjang ya. Jadi merupakan bagian dari pemeriksaan medis yang dilakukan oleh dokter tentunya ya,
dan tenaga medis lainnya untuk mendiagnosis penyakit tertentu. Pemeriksaan ini umumnya dilakukan setelah pemeriksaan fisik dan penelusuran riwayat keluhan dan riwayat penyakit. Pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan diagnostik ini adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan diagnosa penyakit pada pasien serta tingkat keparahannya. Pemeriksaan penunjang biasanya dilakukan saat pasien berkonsultasi ya, setelah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Sebelumnya ada pemeriksaan lab ya, pemeriksaan darah. Nah, itu kita tugaskan ntar ya. Dan pemeriksaan lanjutan. Nah, di sini ada gambar ronsen. Di sini ada teman-teman atau anak-anak yang pernah di ronsen enggak? Nah, untuk yang pernah, kurang lebih alat ronsen itu seperti ini ya. Ini biasanya untuk alat atau berbaring ya, si pasiennya. Ini untuk berdiri ya. Pemeriksaan ini merupakan jenis pemeriksaan yang menggunakan sinar radiasi X atau sinar ronsen untuk menggambarkan kondisi berbagai organ dan jaringan tubuh. Pemeriksaan ini biasanya untuk melakukan kelainan tulang dan sendi ya, termasuk fraktur atau patah tulang, radang sendi dan pergeseran sendi. Kelainan gigi ya, apalagi yang biasa sakit-sakit gigi akan dicabut, biasanya dokter gigi menyarankan untuk di ronsen. Sumbatan saluran napas dan saluran cerna, batu ya, adanya batu di saluran kemih atau di ginjal, terus adanya infeksi seperti adanya TBC, pneumonia dan usus buntu. Nah, sinar X inilah pemeriksaan selanjutnya. Pada sinar X ini biasanya petugas menggali riwayat dulu, apakah dia sedang hamil ataukah sedang melakukan terapi lain, karena untuk sinar X ini atau ronsen ini tinggi akan radiasi dan membahayakan ke janin ya. Jadi dilakukan pengkajian ulang dulu. Ini ronsen ya. Nah, ini CT scan. CT scan kurang lebih alatnya seperti ini. Ini juga sama, memanfaatkan sinar ronsen dengan mesin khususnya untuk menciptakan gambar jaringan dan organ di dalam tubuh. Gambar yang dihasilkan oleh CT scan ini lebih terlihat jelas daripada ronsen yang tadi ya. Pemeriksaan CT scan biasanya berlangsung sekitar 20-60 menit untuk menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik atau lebih akurat dalam mendeteksi kelainan tertentu seperti tumor, adanya kanker ya. CT scan ini sama penggunaan dengan sinar X, tapi gambarnya lebih kontras, lebih jelas ya. Untuk segi biayanya pun lebih daripada ronsen. Tetap penggunaan radiasi juga. Ini MRI ya. Untuk MRI ini fungsinya hampir sama dengan CT scan, hampir mirip ya. Tetapi pemeriksaan penunjang ini tidak memanfaatkan sinar ronsen atau sinar X. Untuk CT scan kan tadi penggunaannya sinar X ya atau radiasi. Untuk MRI ini lebih ke gelombang magnet atau gelombang radio berkekuatan tinggi untuk menggambarkan kondisi orang dan jaringan di dalam tubuh.
Prosedurnya biasanya 15-90 menit. Pemeriksaan MRI dapat dilakukan untuk memeriksa hampir seluruh bagian tubuh, termasuk otak, sistem saraf, tulang dan sendi, payudara, jantung, dan pembuluh darah, serta organ dalam lainnya seperti hati, rahim, dan kelenjar prostat. Nah, untuk MRI ini biasanya si pasien di sini full bisa masuk ke dalam tabung ini ya. Jadi kelihatan jelas dan tanpa adanya sinar ronsen atau radiasi, dan minimal banget resiko efek sampingnya ya. Nah, ini USG ya. Ada yang pernah di USG? Untuk USG dia juga menggunakan gelombang suara ya, dan menghasilkan gambar organ dari jaringan di dalam tubuh. Hampir sama dengan MRI ya, dia menggunakan gelombang suara. Apa itu USG? Ultrasonografi. Untuk USG sendiri bukan hanya untuk mendeteksi kehamilan saja ya, tetapi bisa memperlihatkan adanya tumor, terus batu ya dalam ginjal, terus infeksi pada ginjal, pankreas, hati, dan empedu. USG juga umumnya dilakukan sebagai bagian pemeriksaan kehamilan. Seperti kita ketahui bahwa lebih umumnya untuk USG yang kita ketahui untuk kehamilan, padahal tidak hanya untuk kehamilan saja ya. Biasanya untuk USG si pasien itu untuk diminta berpuasa ya, serta minum air putih dan menahan buang air untuk sementara waktu. Kemudian boleh diperbolehkan buang air kecil setelah pemeriksaan USG selesai. Kenapa dilakukan itu? Biar dengan keadaan kosong, biasanya kan area abdomen ya, area perut, dan kelihatan lebih jelas ya. Nah, ini ada alatnya, dia diberikan gel terlebih dahulu ya, dan dilihat dalam monitor ini ya. Ini untuk tombol-tombol memperbesar, biasanya memperkecil, terus melihat dari kiri kanannya tombol. Nah, ini EKG untuk elektrogram ya, biasanya untuk memperlihatkan kelistrikan dalam jantung. Atau memantau kerja jantung ya, khususnya irama detak jantung atau aliran listrik jantung, seperti adanya kelainan jantung ya, serangan jantung, pembengkakan, jantung koroner. Nah, untuk penyakit-penyakit jantung, EKG alatnya. Ini mencapitkan ke tangan ya, tangan dan kaki. Ini untuk alat-alat yang ditempelkan ke area dada atau torak. Ada pernah yang EKG? Ntar kita belajar ya. Selanjutnya endoskopi. Untuk bertujuan untuk memeriksa organ dalam tubuh dengan endoskop, yaitu alat berbentuk selang kecil yang elastis dan dilengkapi kamera di ujungnya. Alat ini terhubung dengan monitor atau layar TV sehingga dokter atau medis dapat melihat kondisi organ dalam tubuh. Pemeriksaan endoskopi biasanya dilakukan untuk memantau kondisi saluran cerna dan mendiagnosis penyakit tertentu seperti MAH ya, gastritis atau peradangan pada lambung, adanya benjolan pada lambung, tukak lambung ya, dan kesulitan menelan, adanya perdarahan serta kanker dalam lambung ya.
Nah, ini untuk penunjang diagnostis ya. Ada banyak, ini adalah beberapa contoh dari pemeriksaan penunjang diagnostik. Pemeriksaan ronsen, MRI, USG ya, EKG, endoskopi. Untuk endoskopi di sini adanya kamera kecil dan dimasukkan biasanya ke mulut ya, dan dilihat ini gambar dari hasil endoskopi tersebut, apakah adanya benjolan atau perdarahan, luka ya, terlihat dari endoskopi ini. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran dari Bapak. Untuk tugas kembali di classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.